Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih walladzi ja'ala warisahu ila yaumi mi'adih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdihi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini muhabbataka wa ma'rifatak. Hadratus Syekh Syekhuna wa mursyiduna wa wasilatum bainana wa bainallah naiba Rasulillah imam al-ulama wa zu'ama wal hukama pangarsa Abah Kyai Haji Ahmad Sohibul Wafatajul Arfi beserta Umi, keluarga yang sangat kita hormati dan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para wakilut talqin yang sekaligus telah melaksanakan acara rutin yang kita hormati Al-Mukarram Bapak Pembantu Khusus Bapak Haji Sukri Atmaja yang mulia dan dirahmati Allah, Ayahanda Tun Datuk Sri Maharaja Haji Sakaran bin Dandai sebagai wakilut talqin maupun sebagai tokoh pengamal Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah khususnya di Malaysia. Yang terhormat Bapak mantan Marskal Muda Haji Mahfudin Taka sebagai salah seorang narasumber pemikir di dalam khidmat Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya. Hadirin wal hadirat, ikhwan wal akhwat dari Indonesia, Malaysia, Singapura maupun dari negara-negara lain. Saya hari ini mendapatkan tugas dari Hadratus Syekh Pangarsa Abah melalui lisan Al-Mukarram Pangarsa Akeh, juga komunikasi Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Baban Ahmad Jihad. Sebenarnya yang bertugas hari ini Al-Mukarram Kiai Haji Al-Ustadz Haji Ali bin Muhammad Singapura. Karena beliau berhalangan hadir, maka saya dipinta untuk menggantikan beliau supaya jelas posisinya. Jadi karena saya posisinya menjadi badal beliau hari ini, maka saya pun harus rabithah, menyambungkan rohaniyah terutama kepada sumber induknya Hadratus Syekh Pangarsa Abah. Maka insyaallah karena hari ini adalah Maulid Nabi, maka saya akan membacakan beberapa bait dan menjelaskan makna daripada bait-bait itu. Saya bersyukur kehadirat Allah dengan barokah Pangarsa Abah ketika saya selesai melaksanakan tugas silaturahim dakwah di Singapura, Malaysia saat itu selama 40 hari. Saya diberi, boleh barangkali menggunakan bonus lah oleh beliau-beliau, Pak Yai sebelum pulang ke Indon ziarahlah dulu. Yalah, saya katakan, kemana kita ziarah? Beliau katakan, kemana maunya Pak Yai? Saya pilih-pilih di antara belahan bumi yang banyak diinjak oleh para nabi dan para wali adalah Egypt, yaitu Mesir. Alhamdulillah saat itu saya berangkat dan berziarah ke Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Syekh Zakaria Ansari Ibnu Athaillah Sekandari Sahibul Hikam. Tidak lupa juga nengok Fir'aun, nengok kampungnya Qarun, dan juga ziarah ke Imam Waqi', ke Sayyid Luqmanil Hakim, Nabi Dania, Imam Busiri, Syekh Ahmad Al-Mursi, dan kepada Uyun Musa di Sinai, yaitu batu yang dari situlah keluar air karena dipukul oleh tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Bagi ahli sejarah, kalau bicara tentang Uyun Musa adalah batu yang dipukul. Dan dalam ayat Al-Quran disebutkan fan fajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu nasim masyrabahum. Saya menggunakan oktav cepat bicara karena yang harus disampaikan sangat banyak. Sebenarnya andaikan kita paham dari mulai pertama tadi acara, Al-Mukarram Kiai Haji Sandisi menyampaikan doa-doa
Bangersa akeh dengan bahasa singkat padatnya yang penuh isyarat. Hati-hati menangkap kalam dari orang-orang terdekat dengan pengersa Abah. Hati-hati menangkapnya, harus hati-hati, penuh isyarat. Ketika saya ikut manakiban di rumahnya Pak Jenderal, beliau mengatakan manakiban sekarang dihadiri ajengan jejen, biar nanti ajengan jejen yang menyampaikan. Cuma saya sebelum kesini melihat sasak dekat dengan susuk dekat dengan sosok. Kene dibahas ku jejen ke. Masya Allah, menangkap soal seperti itu secara mendadak tanpa referensi nggak mudah Pak. Alhamdulillah lumayan lah masih bisa nangkep. Hari sasak te paragenyeun oncom, alat dari bambu yang dibuat daripada bambu untuk membuat oncom dari kacang. Bagaimana fungsi dia? Dia selalu dipanasi, hujan kena hujan. Cek bahasa Sunama disebutna di naon? Di ibun, kapoe ka ibun. Ketika oncomnya dijual, apakah dia terjual? Tidak. Itulah jiwa patriot seorang pahlawan. Itulah simbol mursyid. Beliau harus ibadah berpuluh-puluh tahun pada Allah, menembus 4 lapis alam, mulki, malakut, jabarut, lahut, untuk umat. Kalau kita lain umat untuk kita, dari umat agar menghargai umat, kudu barang kirim, barang perek, harus menghormati dan lain. Kita nginjek kepala umat. Kalau mursyid, beliau adalah penanggung jawab umat. Kos sasak dari susug naon, pergi ngalalau mudak-gudak, belas kaditu belas kadio, mencari ma'rifat pada Allah Subhanahu wa taala. Ai sosok menanean, manakiban nanean, menunggu limpahan. Alhamdulillah beliau mengatakan selesai manakib. Aduh, ampun, Masya Allah. Ini hati-hati di Suryalaya Pak. Bersyukurlah kalau Bapak seorang ilmuwan, ahli ilmu ini itu, silahkan, terima kasih. Punya latar belakang itu, ini hebat-hebat, bagus. Ya hati-hati. Jangan lupa kalbu kita harus 0 km. Kosong. Bahwa kita adalah zero. Bahwa kita adalah kosong. Karena ketika ilmu menjadi kesombongan, amal juga menjadi kesombongan, bisa menghalangi datangnya limpahan faidul barokah wal karamah. Ikut lagi hadir di Ciawi, beliau memberikan sinyal lagi yang luar biasa. Beliau katakan manakiban ayeuna di hadiranku ajengan jejen akeh mah teu panjang-panjang ieu we moal cau kena dibahas ku manehna. Allahu akbar, pisang sajalah ayat liulil albab. Tadinya dia tiada menjadi ada, dari kecil menjadi besar, keluarlah jantungnya, kembangnya, pernah disebut bunga pisangnya, nggak sejantung. Keluarlah jantungnya, apa mana jantung? Keluarlah caur megang pisang yang masih kecil, hijau bergetah, sungguh tidak enak. Tapi lama kelamaan hijaunya hilang. Kemana hijaunya hilang? Kembali pada yang punya, berganti menjadi kuning, dan akhirnya datanglah manis. Padahal dialah yang tadinya getah menjadi manis. Bukankah harus begitu kita hidup jadi manusia? Yang tadinya muda tidak berguna, tapi lama kelamaan menjadi manis. Jarro tarekat maya. Ampun. Akhirnya saya lebih nikmat dasang ka Suryalaya jejen bodoh gitu. Hilang jabatan saya sebagai ketua umum MUI, jabatan saya sebagai dewan pakar pendidikan, dewan itu dewan ini. 0 kilometer kita semua datang adalah untuk merunduk, untuk merendah, untuk menerima limpahan barokah dan karamah. Luar biasa hari ini. Qari kita juga adalah dari Sarawak, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Trangisa Wakil Talqin. Beliau adalah imam istana di negeri Sarawak sana. Alhamdulillah membacakan surat Ad-Dukhan. Alhamdulillah tangan saya masih bisa menulis seperti dulu. Beliau baca, saya tulis semua ayat yang beliau baca tadi, surat Ad-Dukhan. Saya akan terjemahkan nanti. Sangat erat kaitannya dengan thariqah. Sekaligus juga memberi pendidikan kepada para qori. Kalau akan membacakan Al-Quran, silahkan carilah makro. Tidak karena kita belajar thariqat lalu ayatnya harus pal guru saja. Kita kan itu bagus. Jangan sampai terkesan bahwa ayatnya orang thariqat cuma 10 ayat. Semua Al-Quran adalah ayatnya orang thariqat. Asal yang bacanya paham, yang ceramahnya paham, nanti akan tersambung itu. Tapi nggak harus nunggu paham, baca aja gitu. Tuh kan? Saya harus membela. Ikhwan yang awam ilmu saya harus bela. Tapi ikhwan yang ahli ilmu saya harus hargai.
Jangan yang ahli ilmu sombong merendahkan ahli amal kurang ilmu. Jangan yang ahli amal kurang ilmu merendahkan ahli ilmu. Tadi dalam Manqobah disebutkan bagaimana Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani belajar ilmu. Yang tidak boleh dapat ilmu sombong, akhirnya puas dengan ilmu, tidak dengan pengamalan. Tidak dengan pengamalan. Ilmu tanpa amal adalah gagal. Ilmu tanpa amal gagal. Ngomong sama-sama, ilmu tanpa amal. Orang ngomong Jogja, orang ngomong Jakarta, orang ngomong Cirebon, tapi nggak pernah berangkat. Ya, disebut calo. Jakarta, akang arek moal. Mana? Orang ngomong masak, resepnya sop begini, resepnya soto begini, resepnya bistik begini. 100 resep dia katakan. Kita tanya, akang pernah masak? Nggak pernah sih. Akhirnya waktu makan piring. Karena ilmunya tidak diamalkan. Jadi ilmu tanpa amal gagal. Koma belum titik. Amal tanpa ilmu batal. Amal tanpa ilmu, kita merenung nanti, oh saya kok tinggi-tinggi ilmu tapi amalnya jelek. Tidak ada orang beramal tanpa ilmu. Saya keberatan kalau ada yang mengatakan, ya Ikhwan Suryalaya lo jelema bodoh. Saya akui kalau tidak semuanya ulama, saya akui. Tapi kalau disebut bodoh dalam arti sama sekali tidak punya ilmu, saya akan bela. Sebagai ketua bidang ilmu dan dakwah, mohon maaf kalau saya masih suka pakai ilmu-ilmunya itu, walaupun dalam SK-nya ketua bidang dakwah, ya mohon dipertimbangkan itu kalimatnya. Mohon dipertimbangkan kalau akan membuat nomenklatur harus bicara esensi, ya harus bicara esensi. Di sini pentingnya manajemen, imamah kepemimpinan. Baik hadirin, jadi saya boleh bertanya kepada Ikhwan, bukan mau ngetes ilmu, tapi untuk membuat confident, membuat percaya diri. Saya tahu banyak orang menyalah-nyalahkan orang awam belajar tarekat dengan alasan belum cukup ilmu kan gitu ya. Belum lengkap ilmu syariahnya begitu ya. Nah sekarang saya mau buktikan apa benar tuduhan itu. Ilmu tauhid. Siap-siap jawab pertanyaan ketua bidang ilmu dakwah. Saya punya wewenang, punya hak untuk bertanya. Siapa nama Tuhan kita? Tuhan kita itu ada atau tidak? Tuhan kita itu awalnya ada pertamanya atau tidak ada pertamanya? Tuhan kita itu rusak atau tidak? Tuhan kita mengetahui atau bodoh? Tuhan kita melihat atau buta? Tuhan kita ini mendengar atau tuli? Tuhan kita ini bicara atau gagu? Apakah Tuhan kita itu berkekuatan, berkemampuan, kadir kepada semua urusan? Apakah Tuhan kita berkehendak atau dipaksa? Apakah Tuhan kita punya sifat kekurangan? Apakah Tuhan kita itu punya sifat kesempurnaan? Apakah Tuhan kita itu punya surga neraka? Apakah Tuhan kita itu yang menciptakan semua makhluk? Apakah Tuhan kita itu yang memberikan rezeki kepada semua makhluk? Jawaban barusan lambat atau cepat? Jawabannya tepat atau salah? Tepat. Kalau orang bisa menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat, berilmu atau bodoh? Jadi saudara-saudara sebenarnya orang Oh, mungkin Bapak berpikir, aduh saya nggak pernah nyantren, aduh saya nggak pernah belajar baca kitab gundul. Kalau soal baca kitab bisa jadi, jangankan yang gundul, yang gondrong aja sulit. Tapi kalau soal ilmu, walaupun tidak bisa kitabnya, ilmunya sudah diberikan. Jadilah Bapak Ibu orang Ini bukan membela dengan omong kosong. Saya harus bertanggung jawab. Allah menyaksikan, Rasul menyaksikan, dan menurut keyakinan orang yang memahami ahli sunnah wal jamaah, manaqib seperti ini dihadiri oleh beliau semua. Kenapa di saat kita mendengarkan manaqiban kita harus menunduk, khudu, tidak banyak bicara? Al-Mukarram Ajengan Sandisi memberikan warning, peringatan. Pangersa Akeh juga begitu. Hati-hati, jangan buta kalbu karena kita dihadiri. Jangan sebut bahwa orang-orang yang mati di jalan agama Allah dianggap mati seperti matinya orang biasa. Jangan dianggap para nabi, para wali enjoy di surga hari ini. Tidak. Kita kan tahunya kalau orang soleh mati masuk surga gitu. Senang-senang di sana dalam kuburnya seperti orang pengantinan katanya. Iya, barangkali bagi orang yang kelas begitu. Tapi bagi para mujahid, mereka wafat. Begitu ruhnya berpisah dengan badannya, tetap ruhnya mendapatkan kebebasan untuk membela, membantu seluruh umat ini. Sebenarnya Islam tidak akan kalah di dunia andaikan umat Islamnya selalu berkomunikasi baik dengan arwahul anbiya wal auliya wa syuhada wa salihin.
Sayang sombong, merasa punya senjata, punya otak cerdas, punya strategi, akhirnya melawan kafir kalah terus. Itu salah satu penyebabnya. Rahimakumullah. Jadi begitulah. Mari kita akan bacakan kasidah burdah. Kenapa disebut burdah? Burdah itu selendang. Orang Sunda, orang kita menyebutnya yang begini, apa ini namanya? Sorban. Sebenarnya yang disebutkan sorban itu kalau diikatkan di kepala, itulah sorban. Lamun diskilkan disebutnya selendang. Sebenarnya begitu ya, selendang. Tapi nggak enak juga Pak Jejen ngaji pakai selendang. Siga nurek nari deh, tari padang. Ya, nah ini Kiai Golib ini serban. Kiai Golib serban. Tabarrukan bi akhlakil ulama. Ya tuh, ya. Nungaran kusim kuring sok disebutkan Kiai Tantara Sarjana teman iya tuh. Jelma komplit ya. Nah, kalau dibeginikan sebenarnya disebutnya selendang. Kasidah tentang madhur Rasul, memuji Rasul tersebut disebutnya adalah kasidah selendang. Ada apa gerangan? Beliau itu sakit. Seorang alim di Iskandaria, di pinggir laut naon teh Bapak? Mediterranean, Laut Tengah. Beliau di sana. Kenapa saya bertanya ke Bapak pembantu khusus? Karena beliau lama jadi atasu militer di sana. Hadirin rahimakumullah, beliau sakit tahunan, mungkin puluhan tahun, karena saya tidak tahu, tidak dijelaskan dalam kitabnya. Beliau berpikir, sebelum mati saya akan manfaatkan umur saya untuk menyusun nazam, syair, lirik tentang memuji Rasulullah. Maka beliau susunlah, singkat cerita selesailah 172 bait. Dan beliau bermimpi. Beliau tidur, beliau bermimpi. Apa mimpinya? Mimpi didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sambil tersenyum bersalam pada beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana Rasulullah. Aku adalah Rasulullah. Engkau memujiku sesuai dengan kedudukanku. Jadi bukan berlebihan. Kalau kita memuji Nabi Muhammad, memuji mursyid kita, jangan sebut itu berlebihan. Di dalam bahasa kita tidak ada istilah berkurangan, yang ada berlebihan. Kalau yang pendek disebut tinggi, disebut berlebihan. Yang tinggi disebut pendek juga berlebihan, tidak ada berkurangan. Lelewihan tak aya kekurangan. Hati-hati. Kalau kita menyebutkan pengersabah demikian-demikian, itu tempatnya, itu layaknya. Justru berlebihan kalau tidak disebutkan sesuai dengan makomnya. Rahimakumullah. Nah, aku berikan sebuah selendang kepadamu. Berangkatlah Rasulullah dan terjagalah beliau. Beliau bangun. Ketika bangun, selendang itu ada pada dirinya. Dalam Manqabah juga disebutkan kan? Ada murid Syekh Maghribi, siapa namanya Syekh Ahmad Kanji. Beliau punya guru Syekh Maghribi ya. Ini enak, saya ngomong jangan malu bertanya. Di sini para ulama besar ini. Saya ketua bidang ilmu dakwah, bukan yang paling tinggi ilmunya, bukan. Kan tadi sudah disebutkan, kita harus saling menghargai. Ketahui kelebihan orang lain. Kalau mau jadi kesebelasan bagus, harus tahu kelebihan orang lain, tahu kelebihan diri sendiri. Syukuri kelebihan, sadari kelemahan. Penyakit kita sering bangga dengan kelebihan sendiri, nggak mau menghargai kelebihan orang. Akhirnya main bola pengen lari sendiri, nggak mau operan. Capek 5 menit muntah itu. Hati-hati nih, dalam lingkungan ikhwan, maka dalam tambah disebut ulaya kebengkahan. Jangan ada pertikaian, jangan ada perpecahan. Jangan membuat sesuatu yang bisa menimbulkan perpecahan. Rahimakumullah. Ya, jadilah, hargailah. Oh, orang ini lebihnya ini. Insya Allah. Saya bukan so tahu, saya tahu kelebihan semua yang hadir di sini. Tebak aja, nggak usah sulit-sulit, nggak usah pakai ilmu kasyaf, nggak usah pakai ilmu ruhani. Tebak aja. Ibu bisa menjahit baju yang robekan. Oh kan gitu, itu kelebihan itu. Ibu bisa membuat sambal terasi. Bisa, itu kelebihan itu. Pak Jenderal Taka tahu tentang perhitungan angkasa. Saya nggak tahu. Saya tahunya cuma bintang kecil di langit yang biru. Oh awan ya. Oh terang bulan purnama tuh. Pak Haji tak kalah. Al-Mukarram Bapak pembantu khusus, di otaknya ada berapa ribu file ilmu itu. Masya Allah. Ya, kita ini salah satu penyebab sulit maju. Kita ini kurang tahu besarnya pekerjaan. Tugas yang harus ditangani oleh kita ini sakumahanya. Ari jadi Ikhwan Suryalaya itu tugasnya sedikit Pak, sedikit. Boleh saya sampaikan?
urus jelema sadunya. Suryalaya ini ngurus jelema sadunya. Kalaupun masih ada yang belum mau belajar tarekat, satu memang itu hidayah Allah, yang kedua karena lemahnya dakwah kita. Di mana pusat kelemahan? Di Jejen sebagai ketuanya. Harus jujur, pemimpin kan mesti begitu ya. Enggak boleh salah maneta. Lu kita mau bisa jadi pemimpin. Kalau hidupnya hanya menyalah-nyalahkan orang. Salah saya kurang cerdas, saya kurang belajar, saya kurang baca, saya kurang studi banding. Saya harus meningkatkan ilmu manajemen, pemetaan, diagnosa, terapi dan lain sebagainya. Dakuduna mah dakwah tarekat itu menyebar ke seluruh dunia sehingga semua orang sedunia bertarekat, bukan mencari pengikut, tetapi karena tanpa tarekat akan sulit melawan setan. Akibat sulit melawan nafsu dan setan, maka takwa menjadi lemah. Akibat takwa yang lemah tadi disebutkan dalam Tambeh surat An-Nahl 112, maka dunia ini menjadi tidak berkah. Jadi kalau bicara tarekat jangan sebatas lingkungan sadikiran hungkul ya. Semua urusan, lihat pengersabah. Kenapa beliau mendapatkan penghargaan begitu banyak dari dunia? Karena beliau terus aktif mengurusi semua urusan manusia. Ngurus kumaha apa jajan teu kaharti. Hega atuh orang jelaskeun. Lihat dalam Iqadul Himam. Dalam Iqadul Himam jumlah wali di muka bumi sudah ditetapkan oleh Allah. Walaupun saya tahu jumlahnya dalam kitab itu, nggak usah saya sebutkan nanti salah paham. Law naqasa minhum wahidun. Kalau wali yang masih hidup di muka bumi dikurangi satu saja dari jumlah yang sudah ditentukan sebagai pasak bumi, pasekna bumi. Al-Mukarram almarhum Profesor Dr. Ibrahim Hasan, mantan Gubernur Aceh, mantan Menteri Pangan kita, yang sangat dekat dengan Al-Mukarram, Bapak Pembantu Khusus, beliau mengatakan, Abah ini pasak bumi. Arti pasak bumi sebenarnya itu kalimat-kalimat tarikat. Orang Aceh sangat paham tarikat karena dekat dengan Hamzah Pansuri dan Syekh Ma'ruf Singkil. Saya lihat di sana tarikat itu sebenarnya menjadi pengetahuan yang umum, tapi ada sedikit sayang, terlalu mengagungkan para wali, kurang mengikuti ibadahnya para wali. Mohon maaf, kritik sedikit. Hadirin rahimakumullah, jadi wali itu tidak boleh berkurang. Kalau berkurang satu saja di muka bumi ini, maka tidak akan turun hujan setetes pun, tidak akan tumbuh tumbuhan satu pohon pun. Kalau wali itu kurang, jadi sebenarnya nama jelema sadunya teh nyatu nate di kantong wali teh. Wah leuwihun Pak Jejen, lain leuwihun meujeunna. Apa Pak Jejen punya referensi? Punya Iqadul Himam. Iqadul Himam itu syarah-syarah hikam. Sudah ditentukan referensinya jelas, tanggung jawab, diterima oleh dunia. Orang yang gak mau menerima pemikiran seperti itu adalah karena dia sulit jadi, yang jadi wali itu bisa, tungtungna gogoreng batur gitu. Akhirnya jadi walina wali-wali daya. Saya bacakan, bismillahirrahmanirrahim. Bisa dijawab dengan ya Rabbi bil Mustafa. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Saya terjemahkan ke dalam bahasa Sunda dengan bahar basit sama. Ilmu untuk mengetahui bahar adalah ilmu arud, ngaji. Kalau saya dipinta bikin lagu keroncong, nggak usah pakai ilmu arud, asal nada nawe gitu. Keroncong jadi. Top tak kudu hese. Lalu. Tuh. Tapi lamun nadom Arab mah kudu make wazan, Kak, kudu ngaji. Nah, yang barusan namanya bahar basit. Nah, bagaimana Syekh Al-Busairi tadi setelah terjaga dan ternyata apa itu? Selendangnya ada, beliau menggerakkan kakinya bergerak, tangannya bergerak, beliau duduk dan berjalan, sembuh. Karena itu disebutlah kasidah selendang, kasidah burda. Yang barusan salah satunya. Masya Allah, ihwan kita di Singapura luar biasa dalam hal ini. Maaf, tidak bermaksud merendahkan yang lain. Jangan salah paham ya. Akui, kelebihan orang itu harus diakui. Paling jelek orang kalau nggak mau mengakui kelebihan orang lain, dia tidak lebih, kelebihan orang tidak dihargai. Akhirnya mau cara main bola mah teu deukeunder heuh. Maneh naon leuwihna teu boga, maneh naon leuwihna cicingnya kabeh. Sepak euy ka maneh nyepaknya, heden asok rieut. Lumpat atunya teh nyeri sukunya teh tulus. Baik. Kumaha butuhna jungjunan kana dunia lamun teu aya anjeuna ieu dunya moal aya lamun teu aya anjeuna ieu dunya
mual ayah. Kalau tidak ada nabi, dunia ini takkan ada. Kalau tidak ada nabi, dunia ini takkan ada. Karunya ieu nu ti Malaysia pan hayang ngilun ngan atom teu bisa. Jadi panggieunkeun ku nabi ngaradak. Bisa kitu pajeun bisa naon hesena nu kitu. Di mana eta ilmuna ajengan robitoh ka guru. Ku Allah dibere pan kitu eta na teh sirkulasi na teh. Amin. Ya, ketika Nabi Muhammad di Khandaq 3 hari 3 malam beliau bersama 1000 sahabat tidak makan, tidak ada sebutir kurma pun, tidak ada seonggok roti pun. Akhirnya beliau karena manusia biasa lapar, beliau ambilkan batu, beliau simpan di perutnya dan dibalut dengan selendangnya supaya tidak terlalu lapar. Kelihatan beliau pucat pasi karena lapar, tapi beliau selalu senyum. Lain cara orang mun lapar teh gegerungan, pemimpin atuh Pak Jenderal atuh Panglima atuh tidak memperlihatkan. Begitu seorang sohib, sebenarnya kalau satu bukan sahabat ya, sohib lumayan nu kitu ge kudu omean teh ngomong teh Indonesia salah kaprah deui wae. Seorang sahabat sarua jeung jelema ngabring sorangan lamun eueuh bidang ilmu dakwah. Nu kitu-kitu teh pan ngaguluyur eta nu ngontrol. Genah memang teu ngareneng jeung ahli ilmu enak, tidak dikontrol ilmu, tapi akhirnya dolun mudil. Anda sendiri sesat dan menyesatkan orang. Hati-hati saudara. Ya, hati-hati. Tetapi ahli ilmu juga jangan sombong dengan ilmu. Karena orang berilmu tinggi tapi tidak diamalkan tersesat juga. Anda tersesat jangan teu init. Teu init meureun leuwih tinu tersesat teu init acan. Baik. Oh begitu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya beliau datang dan Imam Al-Busiri kembali sehat. Tadi sudah disampaikan bahwa waliullah tidak akan dikurangi di muka bumi ini. Tidak akan keluar. Ketika beliau di Khandaq, beliau lapar dengan sahabat. Gunung-gunung berbicara kepadanya. Nah, ini salah satu di antara orang yang non ahli sunnah wal jamaah gak seneng dengan kata-kata itu. Itu pajajian yang disebutkan Israiliyat karangan Yahudi itu terlalu berlebihan. Masa gunung bicara? Kalau dalam Mankobah masa unta bicara? Apalagi semut bicara? Dalam Quran disebutkan semut-semut bicara kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Hari kiamat nanti al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Bibir yang ahli bicara ini tidak bisa bicara. Yang bicara adalah tangan, kaki, kulit, gigi, mata dan semuanya bicara. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi, tanah semua akan bicara nanti. Sebab nanti Malik Yaumiddin. Kalau sekarang orang ucap petang, tapi di akhirat kita yang tidak bisa bicara. Percaya? Yakin? Naon hesena gunung ngomong ka Kangjeng Rasul? Piraku Rasul teu pahamun bahasa gunung. Warawadatul jibalu summu min zahabin. Beliau mengatakan ke gunung-gunung, ya Rasulullah, ya Habiballah, tidak akan ada kami kalau tidak ada engkau. Kami melihat engkau kelaparan. Ya Rasulullah, sekarang kami akan berubah menjadi emas. Semua gunung yang ada di lingkungan Mekah akan menjadi emas. Silahkan jual oleh engkau untuk biaya jihadmu ya Rasulullah. Boro ka pangarsa Rasulullah da ka pangarsa Abah ge kitu. Dalam dialog ruhaniyah alam kepada orang setingkat beliau, apapun ingin berkhidmah. Saya orang bodoh Pak, ahli ilmu sirah mah, tapi ruhaniyah mah bodoh. Ketika saya melaporkan pangarsa Abah, alhamdulillah tanah nu palih lebak teh parantos kagale. Ya, karena kita ingin mengembangkan pesantren dari mulai cuma 500 meter pesantren saya sekarang alhamdulillah dengan barokahnya sudah hampir 3 hektar. Kalau saya menyampaikan kepada beliau, Abah, alhamdulillah tanah teh tos kengeng. Apa jawaban beliau sambil tersenyum? Taneuh ge hayangeun diajak ibadah euy. Pangarsa ajengan gaos dan lain-lain lah kalau menyampaikan kepada beliau. Tanah juga pengen dibawa ibadah. Sungguh marah tanah dan alam ini ketika mereka digunakan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Marah. Itu bukan basa-basi kiasan sastra belaka, bukan, marah mereka. Allahu Akbar. Nah, bagaimana jawaban Rasulullah? Beliau menjawab dengan senyum. Perhatikan ini jawaban mahal ini. Aku tidak diperintah untuk itu wahai gunung. Gunung nuhun maneh rek mantuan ka kaula. Ngan kaula ku Allah teu nitah nyieunnan emas tina gunung. Jadi aku ditakdirkan hari ini untuk lapar, laparlah aku. Coba mun ka Mang Jejen, boro-boro gunung batu etilu siki. Di wahangan kalau batu di sungai ayahanatun berkata kepada saya, Jejen, aku lihat engkau sedang bikin pesantren perlu miliaran, maka aku akan jadi emas. Pasti saya katakan jadi, karena saya serakah.
Karena saya tidak ma'rifat. Karena saya lebih mementingkan perut saya daripada ilahi. Tapi Rasulullah ditawari gunung akan menjadi emas semua. Beliau katakan, aku tidak diutus untuk itu. Ayo kita jawab semua. Aku tidak diutus untuk itu. Tapi aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Datang waktu sholat, kita sedang ngobrol. Coba ngomong kepada teman ngobrol. Maaf, aku tidak diutus untuk ngobrol. Kalau datang waktu sholat, sholat dulu. Itu saja dulu. Ketika kita punya uang, yang muncul adalah pengen shopping berlebihan, jawablah dalam kalbu, aku diberi uang tidak untuk itu. Sajahlah, makai sajah. Kopai shopping mangan ulah beak kadinya. Anak yatim di lingkungan tidak diperhatikan. Masjid rusak tidak diperhatikan. Pendidikan di lingkungan tidak diperhatikan. Kesehatan di lingkungan tidak diperhatikan. Perhatikan, Rasulullah adalah ummati, ummati, umat. Ketika beliau di Taif, beliau dakwah di Mekah, sulit diterima oleh orang Mekah. Akhirnya beliau menemui saudara-saudaranya, familinya, seketurunan di Taif sana. Berapa jaraknya? 100 km kalau pakai jalan landai. Tapi kalau pakai jalan gunung 60 km. Tapi harus naik gunung yang terjal tanpa pohon-pohonan. Saya bersama Pak Bupati yang lalu Sukabumi. Katanya saya sebagai penasihat Bupati. Beliau mengatakan kepada saya, Kiai kita umrah yuk, ayo. Insyaallah. Setelah sampai Madinah Makkah, beliau mengatakan, saya pengen ke Taif Kiai, ayo saya carikan kendaraan. Saya cari Chevrolet Darengo. Karena saya tidak mau jalan lambat yang 100 km, saya ingin jalan yang kompas 60 km. Naiklah ke atas gunung. Alhamdulillah, Masya Allah, gunungnya tinggi sekali. Supir saya waktu itu namanya Haji Abu Bakar, enggak Bursah radhiyallahu anhu, karena itu supir. Ya, rahimahullah boleh. Nanti kalau dengar Abu Bakar, langsungnya ke sana. Radhiyallahu anhu. Kalau Abu Bakar, dia mengatakan di tengah perjalanan, "Gibhuna ya Syekh, madza turid? Apa yang kamu mau?" "La, inzil. Turun aja dari mobil. Unzur. Lihatlah, lihat. Ternyata saya dihentikan di tengah tanjakan itu, dia berhenti untuk melihat monyet Arab. Jadi monyet yang ada di Arab, awas jangan salah paham. Aduh, ampun. Oh, salah paham ya. Monyet di Arab. Apa sih bedanya monyet sana dengan monyet sini? Bedanya cuma sedikit. Monyet di sana pantatnya merah, tidak berbulu karena mereka tidak di pohon, mereka duduk di batu panas. Jadi borong bujurah nggak sih gitu. Naik lagi ke atas terus, berhenti lagi. Si sopir mengatakan, "Gibuna Syekh, kita berhenti lagi." La. Gir dari don cukuri. Mau apa berhenti lagi? Monyet lagi saya katakan. La skir. Undur lihat tarik. Dia menangis. Si sopir menangis. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Leweh sih. Tadi menitah nanya monyet tuh leweh kain. Waktu nyuruh melihat monyet sana beliau tidak menangis. Tapi sekarang kenapa menangis? Injil turunlah. Undur bihadza tariq Muhammad min Makkah ila Taif. Dulu Nabi Muhammad mendakwahkan Islam dari Mekah ke Taif tanpa kendaraan, tanpa unta, tidak bisa pakai unta dan kuda. Beliau berjalan di gunung terjal sendiri, naik jatuh lagi. Ketika datang ke Taif bukan disambut dengan marhaba, bukan disambut dengan selamat datang saudaraku, minuman yang segar, makanan yang baik, tetapi beliau disambut ditanya, "Madza turid ya Muhammad?" Kamu mau apa ke sini Muhammad? "Asyhadu Allah ilaha illallah." Saudara-saudaraku, mari kita berimanlah tiada Tuhan selain Allah, aku adalah utusan Allah. Beliau mengatakan, "Aturidu an natruka alihatana ya Muhammad?" Apakah kamu mengharapkan aku meninggalkan Tuhan kami yang dulu? Tidak akan wahai Muhammad. Lihat sambutanku kepada kamu. Disepirlah, dipeganglah dari belakang, dipukullah dengan batu, cerot, hatta khudibat bidima'ina Allah sallallahu alaihi, sehingga bercucuranlah darah dari muka beliau ke sendal beliau, dan beliau pulang tanpa hasil. Gunung bicara lagi. Apa kata si gunung? "Ya Rasulullah, engkau kekasih Allah, tiada akan ada makhluk kalau tidak ada engkau ya Rasulullah. Aku lihat engkau dihianati, engkau disakiti, aku ingin membelamu ya Rasulullah. Kami akan runtuh saat ini, dan kami akan runtuhkan kami ke atas kepala mereka agar mereka mati semuanya." Coba kalau kepada Pak Jejen ada orang yang bikin gak seneng, lalu malaikat ngomong, "Jen, bagaimana kalau aku bunuh dia?" "Sikat saja." Ini
Makanya orang yang tinggi ilmunya, mohon maaf, jangan dulu bangga dengan ilmu, apalagi diagung-agungkan oleh orang yang awam. Mungkin ilmu tinggi tapi sifat belum tentu tinggi. Bagaimana Rasulullah menjawab tawaran gunung itu? Ia mengatakan, naslah, naslah. Ngomong sararea. Tak itu nurutan tong ngadengkeun we mubalik ga. Naslah, naslah. Naon pan ibu balik ti dieu teh datang ka imah. Naslah, naslah. Apa naslah itu? Rasulullah mengatakan, gunung, jangan gunung, mereka jangan ditimbun gunung, jangan, aku tidak diutus untuk itu. Biarlah mereka sekarang tidak iman, biarlah mereka sekarang membenci aku, biarlah mereka ingin membunuhku, tetapi yang kuharapkan, siapa tahu keturunannya nanti akan iman. Hampura dengan sangat hormat kepada seluruh ulama. Saya menghormati seluruh guru-guru saya. Tidak karena saya belajar ke Abah lalu saya putus dengan guru yang lain. Jangan. Jangan, Tambeh tidak memerintahkan seperti itu. Tetapi saya memahami kelebihan Hadrati Syekh Pengarsa Abah. Itu dalam Tambeh disebut jangan membenci ulama sejaman. Yang terakhir, harus menyayangi orang. Dengan tidak bermaksud melebih-lebihkan, saya mau tanya, pernah dengar enggak nasihat seperti itu di luar Suryalaya? Enggak. Yang saya dengar di mana-mana, garam bayar garam. Uyah bayar, uyah. Darah bayar, darah. Sebab ilmunya ilmu kungfu. Balas dendam wae orang. Tidak ada dendam dalam tarekat, Pak. Nggak boleh ada dendam. Dihina malah senyum, dipuji malah nangis. Kalau di kita dipuji bokah hirung, dihina berembanget. Hayang ngarobah nu kitu we hese urang teh. Sakieu teh boga guru, make mursyid, make tarekat, make zikir, kamu mun henteu. Jujurlah kita masih merasakan di kalangan kita juga masih ada dengki-dengkian. Masih ada saling sikut. Masih ada saling menjatuhkan. Masih ada ingin aku yang paling depan. Nanaonan ucuna naonan, ieu mah tarekat lain partai. Dina partai mah bisa selisihku supaya orang tahareup. Ada dalam tarekat. Ya, hadirin rahimakumullah. Begitulah akhirnya hari ini. Silakan. Bapak pernah, ibu pernah ke Taif enggak? Ya kenayalah, belum ge. Saya geus ka ditu. Alhamdulillah. Apa yang Anda lihat? Betapa sejuknya, betapa nikmatnya, betapa sejahteranya Taif hari ini hasil perjuangan Rasulullah dulu. Di sana masjid penuh dengan ibadah, wanita tidak keluar, mohon maaf, walaupun itu budaya tapi ada syariahnya. Tidak ada cara diurang awewe galamrang gilimring gual geo nawarkeun awak jeung segala rupa. Dirin rahimakumullah. Itu yang pertama, jasa Nabi adalah diri kita pribadi dan alam sekitar kita. Yang kedua, dinul Islam. Da'ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Kangjeng Nabi teh ngajak kana agama nu kuat, lir umpama tambang kuat tepegat tiga kiamat. Nabi Muhammad membawa dakwah kepada umat. Agama Islam bagai tambang kuat sampai hari kiamat. Hampura rada pincad dan yeuna ngadadak. Jadi Nabi Muhammad mendakwakan Islam ke selatan, ke Yaman, ke barat sampai ke Afrika. Saya baru ke Mesir aja. Siapa tahu saya besok lusa bisa ke Tunis. Saya ingin tahu Maroko, Libya dan lain sebagainya. Kunaon teh ini duitna can boga. Da kudu nama ketua bidang ilmu dakwah mah tadi bandingna teh sadunya. Saya oleh ikhwan Singapura, Malaysia dibawa bertemu dengan Syekh Abdul Jabbar, Imam Masjid Sayyidina Husain. Berdialog tentang tarekat di sana, nikmatnya luar biasa. Saya bertanya kepada beliau, "Ayuhas Syekh, aqul lakum kaifa bihalit tariqah fil alamin?" At-tariqah jayyid jiddan. Tarekat itu sangat baik. Tarekat itu harus dipegang tuh, dengekeun kiai Mesir mah gitu. Kiai diurang kadang-kadang, Pak, mamaki matem tarekat iga gabah ulah lain bagian urang. Awas, hati-hati, itu bukan bagian kita. Tak beda sakit itu Mesir jeung diurang teh. Ya, Rasulullah. Kalau tidak ada Rasulullah kita tidak akan masuk Islam. Dakwah Islam masuk ke utara, ke wilayah Eropa.
kudu nama orang yang nepikeun dakwah thariqat di London, terus ke utara ke Amerika. Pak Wahbi sudah ke sana menyampaikan dakwah thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah ke sana. Beratus-ratus orang talqin zikir thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Tapi pertanyaannya, sekarang mengamalkan apa enggak Al-Mukarram Kiai Ali? Mungkin enggak, karena enggak ada yang bimbing. Da kudu nama bidang ilmu dakwah teh kasna teh gede, duitna teh loba. Kirim saya, Ustaz jom ke Amerika gitu. Bimbing tuh manakiban di ditu. Hilang bara boga pesawat pribadi mah tuh, ieu mah da abdi mah tasawuf kudu reyon. Lain kieu sebenarnya mah Kang, lain kieu ieu teh. Boga mursyid luar biasa, guru besar tasawuf internasional. Bapak mungkin berpikir, nama Suryalaya, Sisi Citanui. Bukan begitu, ini Mamba. Lihat mereknya. Bapak baca merek nggak bisa menerjemahkan sih. Maftahut Thariqah Al-Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Pamukaan, gerbang. Sahajalah menuhayang deus ke Allah, melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Ini maftahnya. Ay maneh, tot gaca melotot tapi teu maca. Tapi lamun geus bisa pagawean jangan di atuh naon lah. Dakwah Islam sampai ke sebelah timur. Masuk wilayah Irak sekarang, Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Cina, gulampreng ke tanah Melayu, yaitu ke Serambi Mekah, ke Malaka, ke wilayah Sumatera, dan masuk ke tanah Jawa, disebut Wali Sanga, Wali Salapan. Yuk kita tabarukan dulu dengan Wali Sanga. Bapak-bapak kalau hadiah Fatihah suka kirim ke Wali Sanga juga? Tara disebut dengan anak, mana asokan wajami'i ahli Turki. Pakai ki ya, ada orang Indramayu nanti kalau jami'i ahli Turuk saja, nanti lain cerita. Saya ceramah diundang oleh Pak Sana, Pak Mahfudin, Mama Kurdi. Saya ceramah di sana, hadirin sekalian. Jadi kita mengirimkan Fatihah kepada para nabi, para wali, dan semua ahli Turuk. Ibu-ibu di sana ketawa. Saya katakan, kenapa Bu mentertawakan saya? Ora Pak Yai, ora. Bukan mentertawakan itu Turuk Pak Yai. Turuk itu apa? Rabe bagi. Kepunyaan perempuan disebutnya Turuk kalau Indramayu. Mohon maaf. Jadi Turuki ya, ki-nya disebut. Nu gitu-gitu teh ilmu teh ilmu jang. Endek tawasul wa jami'al Turuk, ibu-ibu lain Fatihah seserian. Baik, radio hadirin rahimakumullah, maka masuklah Wali Sanga ke tanah Jawa supaya adil. Saya sendiri, ibu bapak semuanya menyebutkan nama dan tempatnya. Adil namanya. Saya sendiri, situ banyak orang. Yo, kita mulai. 1. Ya, bagus, nggak kedengeran karena dari situ nggak pakai speaker. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah beres. Ya, itu aja. Sekarang kita balik. Yuk. Ma paisan tutungkeun. Itu ada nazom itu. Ma paisan tutungkeun, urang balik. Susah kemana arahnya nazom ini? Tapi saya tangkap aja. Ma jelema rek tarutung sabab kana raka keun urang balikeun, urang kitu we yuk. Ma jelema tararutungkeun urang balik. Sekarang kita balik. Ibu bapak menyebut angka 1 sampai 9, saya menyebutnya. Yuk. Syekh Maulana Malik Ibrahim makamna di kota Gresik, nu disebut Sunan Gresik, nu disebut Pak Jejen kok membawa pembicaraan keluar Thariqah Suryalaya itu? Lagi-lagi salah paham Anda. Apakah pengersa Abah sering ziarah Wali Songo? Beliau itu melanjutkan perjuangan Wali Songo. Saya mau nanya, tembok masjid ini lurus apa enggak? Lurus apa enggak pasangannya? Kenapa pasangannya lurus? Karena masangnya pakai apa? Pakai benang. Kalau benang diputuskan, benang diputuskan, pasang tembok dilanjutkan, jadinya bagaimana? Bengkok-bengkok. Kenapa Islam di Indonesia menjadi bengkok-bengkok? Pergat benang. Dengan adanya kita ke Suryalaya menyambungkan lagi benang itu. Pahami ini. Menurut saya ini dalam penting, menurut saya. Nggak tahu menurut orang lah. Ini merasa pintar, ini merasa pintar, ini hebat, ini kata Al-Quran, ini kata hadis, itu ini. Tapi tidak disambung lagi benangnya. Ibadah kepada Allah tanpa mendapatkan talqin zikir, dengan sangat menghormati mereka yang belum punya talqin. Hormati dulu ya. Saya kalau tidak dididik oleh orang-orang militer, oleh para negarawan, nggak juga terlatih ngomong begitu. Sering kita kalau mau memperlihatkan kehebatan, suka menjatuhkan orang lain. Hati-hati tuh, nggak sportif itu. Kalau kayak main bola, nabrak-nabrak orang. Kalau kayak tinju, itu di dalamnya pakai besi di kepalanya. Menang bisa sih, tapi
nggak sportif itu. Ya, hadirin rahimakumullah. Baik, hargai dengan, ayo ngomong, dengan sangat menghormati mereka umat Islam yang belum mendapatkan talqin, maka kami bersyukur karena kami umat Islam yang sudah mendapatkan. Pak Jejen diundang oleh Al-Mukarram Bapak Wakil Talqin dan Ketua Korwil Jawa Tengah Bapak Haji Anhari. Kami kebetulan anak-anak, nggak boleh ngomong kebetulan kata Agejangan Gaos, kami bersama anak-anak tuh diralat ku anak sabab bisa dipritkan di tukang diajar kene anak ge. Aduh, pada mau patahat. Saudara-saudara sekalian, saya berangkat pakai pesawat. Saya katakan karena ini rekreasi, saya bawa anak-anak pakai kereta eksekutif Harina. Naiklah kereta Harina. Ini saya karang sendiri. Kalau itu perjalanan selesai, ini saya karang aja. Umpama kita naik kereta api eksekutif apapun namanya, antara lain Harina. Oh, masya Allah, joknya bisa di setel, TV-nya bagus, ruangannya full air condition AC, pramugari cantik-cantik, makanan tinggal manggil, treat teng dateng, minta bistik, oh, minta kopi panas dan lain sebagainya. Masya Allah, eksekutif kelas. Perhatian, kereta eksekutif Harina dari Bandung segera akan berangkat menuju Semarang. Kepada semua penumpang agar bersiap-siap. Thank you. Tepira etatnya ilmu gitu menang di bandara. Saya dapat di bandara, di bandara ngomong terus tuh operatornya. Saya dengar di stasiun ngomong terus. Saya berpikir, andaikan masjid seperti itu, di masjid-masjid ada perhatian seperti itu. Perhatian kepada seluruh masyarakat kami beritahu jam telah menunjukkan jam 3 malam, saatnya kita melaksanakan tahajud. Thank you. Nggak ngomong kosong, saya sedang belajar di Sukabumi atas restu pengersabah menggerakkan 5.000 masjid. Anda masuk ke kantor pemerintah daerah Sukabumi bukan sombong. Setengah 12 sudah terdengar tirawah murattal di setiap ruangan. As-Sudes yang baca Quran. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibatun khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan thalatha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemda Kabupaten Sukabumi kami beritahu jam telah menunjukkan 11.30 menit, saatnya kita mengambil air wudhu, tinggalkan semua kegiatan dan kita melaksanakan berjamaah zuhur di Masjid Agung. Thank you, terima kasih, wassalam. Nanu ka masjid kita mah karek saparok. Sakitu ge halus daripada Allah. Ta eta teh menang ti beberageg. Dengan Jejen minangkana. Pantes dina tambah disebut kudu logor naliang jarum ulah sareg dibuana, dua-duanana kaulaan samatesna. Sing bisa ngaulaan pemerintah. Ulah jadi tukang jebret pemerintah. Baik hadirin. Sampai di mana tadi Harina teh ya? Saya bangga naik di luhur. Kareta naon berangkat. Ini karangan saya, ilustrasi ini, tapi insya Allah mudah-mudahan tepat. Saya bergumam dalam hati, wah kalau kereta eksekutif kok nggak kedengeran suaranya ya. Suaraan gerbong anak mah ketika dibuka jendela, dibuka gardeng, ternyata masih di stasiun. Apa itu? Apa? Kereta siapa? Di dalamnya ada siapa? Nggak kedengaran apanya, karena memang keretanya nggak jalan. Kenapa gerbong lain 12 berjalan kok gerbong 13 enggak? Ketika dicek oleh mekanik ternyata cantolannya copot, nggak gandeng. Dengan sangat menghormati Al-Mukarramin para ulama Indonesia, Jawa Barat, Tasikmalaya, Subang, Sukabumi, Cianjur, Karawang, Bekasi, jeung sajabana, banyak yang belum mendapatkan talqin. Kalau orang belum mendapatkan talqin dari silsilah al-musalsalah ila Rasulillah, maka seperti kereta api yang tidak tersambung. Mungkin ilmunya luas, pidatonya hebat, santrinya ribuan, jamaahnya luar biasa, dakwahnya kondang kemana-mana, tapi tengahit matak mulek ke didinya. Alhamdulillah. Hati-hati menyampaikan hal ini, harus dengan bahasa yang bagus, jangan disampaikan dengan bahasa yang menyinggung orang lain. Itulah talqin, Pak. Talqin kesiga sederhana, dicantolkan truk, maka kita tersambung kepada, mohon maaf kalau boleh saya sebut gerbong atau gardu pertama Hadrati Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Beliau tersambung kepada Hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, beliau tersambung kepada Hadrati Syekh Talhah bin Talabuddin, beliau tersambung kepada Hadrati Syekh
Khatib bin Abdul Ghaffar As-Sambasi, beliau tersambung kepada Hadrati Syekh Samsudin, tersambung kepada Syekh Muhammad Murad, tersambung kepada Syekh Soeharto, lebih hafal, teruskan kepada Syekh Abdur Rahman, tersambung kepada Syekh Utsman, tersambung kepada Syekh Abdul Fattah, tersambung kepada Syekh Abu Bakar, dan tersambung kepada Syekh Muhammad Al-Hattak, bukan Syekh Syarafuddin, tersambung kepada Syekh Nuruddin, tersambung kepada Syekh Waliyuddin, tersambung kepada Syekh Syarafuddin, tersambung kepada Syekh Samsudin lagi, ada Samsudin kelima, ada Samsudin ke-16, sambung lagi kepada Syekh Muhammad Al-Hattak, tersambung kepada Syekh Abdul Aziz, tersambung ke-18 Abdul Aziz, tersambung kepada Syekh Abu Said Al-Mubarak, Abu Said, bukan Sayyid ya, Abu Said Al-Mubarak, tersambung kepada Syekh Abu Hasan, tersambung kepada Syekh At-Turtusi, tersambung kepada Syekh Anasok Pohoan, Kang Harto boga kitu we kerja sama hirup mah, tersambung kepada Syekh Abu Bakar Zilfi Asyibli, tersambung kepada Syekh Abu Qasim Junaidil Baghdadi, tersambung kepada Syekh Sirri Sakoti, tersambung kepada Syekh Ma'rufil Karhi, tersambung kepada Syekh Abu Hasan, tersambung kepada Syekh Ali bin Imam Musa Al-Kazim, tersambung kepada Syekh Ja'far Shadiq, tersambung kepada Syekh Muhammad Bakir, tersambung kepada Syekh Ali Zainal Abidin. Aduh kebenaran ngaranna kapake euy. Akan bae atuh ulah teuing kuliah ngomong saeutik mah Syekh Zainal Abidin, tersambung kepada Syekh Sayyidina Husain, tersambung kepada Syekh Ali Karamallahu Wajhah, tersambung kepada Syekh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tersambung kepada Jibril, tersambung kepada lokomotif agung Allah. Jadi kamu ini bukan kereta yang terputus, bukan harus sombong, hati-hati nepuk dada kemana-mana, akang mah nyambung nepakan dada iku dak dobol dada maneh, lain kudu kitu temongkeun pengamalan anu alus, akhlak anu sae. Bukan hanya pengamalan, banyak orang pengamalan bagus tapi akhlak jelek, namanya belum berbuah. Tadi disebutkan kasyajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama. Kaharti euy, aya bawaon balik yang ngaji kira-kira. Sallatullah salam